Wakil khusus Romo Kiai Taufik Ansori, tingkat Romo ini terkhusus. Alhamdulillah pernah kurung bisa terlaksana seperti ini berkat doa Bapak Ibu saudara sekalian, mulai dari Sindang ini sampai Sindang Dataran. Alhamdulillah sekarang meloncat ke desa kecamatan Muara Gembong. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Tanpa ada Bapak dan Ibunya kemungkinan pernah kurung belum bisa dan ataupun belum ada apa-apanya. Alhamdulillah berkat semuanya, yaitu renah kurung bisa mendapatkan saudara-saudara, bisa bertemu saudara-saudara duduk bersanding, yaitu bersama para romo kiai dan para habaib. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Saya jam 5 tadi setelah subuh nangis Bapak Ibu, karena apa? Alhamdulillah Allah menurunkan berkahnya hujan. Mudah-mudahan rakyat renah kurung ini dicuci pagi tadi, mudah-mudahan menjadi orang dan menjadi itu jamaah yang manfaat dan berkah sama desanya. Amin Allahumma. Dan sekali lagi tak henti-hentinya kami aturkan ribuan terima kasih juga kepada pelaksana, yaitu ketua pelaksana Istighosah Desa, yaitu Bapak Rumus Sandaya. Alhamdulillah berkat beliau juga gigih keras kerjanya hingga sampai sukses pada hari ini. Terbayar sudah Pak, pada pagi hari ini kita bisa melihat yaitu bebarengan saudara-saudara kita melalui yaitu zikir akbar bersama ini. Dan sekali lagi tidak ada kata-kata lain kecuali mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara kita, khususnya para rombongan-rombongan PII dan para habaib. Dan sekali lagi kami tidak panjang lebar, selalu yaitu mewakili ketua panitia desa renah kurung ini. Mungkin ada suatu kesalahan kekeliruannya, kami pribadi dan kepada rombongan renah kurung ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka seluruh anggota yuk dulu kafir aja, jujur sepertinya kita hancur. Ini kalau orang pakai nafsu bilang, Pak jujur hancur. Ya sepertinya hancur, tapi orang jujur hidupnya lebih bebas daripada orang yang tidak jujur. Mau dikasih contoh? Mau kasih contoh? Seorang bapak yang jujur, ada hati enggak? Tidak. Kalau bapak yang jujur kepada istrinya 1 kali 24 jam, hatinya, pikirannya bebas, tidak ada rasa terikat dan curiga, dia letakkan saja 24 jam bebas. Kenapa? Karena jujur. Tapi kalau seorang suami sudah tidak jujur, kita akan lihat polisi mudah mendeteksinya, Pak. Radar kan udah. Kalau suka bapak ciri-ciri tidak jujur, bapak ngecas HP dikunci, lagi pegang HP SMS ada istri juga tidak jujur. Orang tidak jujur dan hidupnya susah. Kayaknya jujur tuh enak, dia selamat dari bahaya sepertinya. Tapi lihatlah saudara-saudara, kalau orang jujur enak, gak bertanya, tanya sama Pak Kapolsek. Sudah tahu itu dia maling, dikejar, ketangkap, angkat tangan, letakkan senjata. Kalau jujur, angkat tangan, letakkan senjata, lebih aman Pak ujiannya. Betul Pak? Paling-paling ikat sini pakai apa tuh? Apa? Berdua selesai. Tanyain sama Pak Kapolsek, kamu mencuri ya? Iya Pak. Kenapa kamu mencuri? 3 hari Pak belum makan istri saya. Kenapa? Habis pasca corona tapi belum, karena nggak ada usaha Pak. Terpaksa mencuri, anak saya 3 hari makan. Begitu ya? Iya. Aman. Karena coba kalau dia nggak jujur, jangan lari, lepaskan senjata, letakkan senjata, angkat tangan, lari,
ngaji kok ngantuk. Ngaji itu harus gagah. Kalau dia nggak jujur suruh berhenti tambah hari, peluru 4 di sini. Tambah enak apa enggak? Karena itu Pak, siapa saja orangnya, di mana saja berada, ayo kita niru sifat Nabi, latihan jujur. Dan Nabi itu jujur-jujurnya orang. Masya Allah. Cici, Bu, Ibu, ayo jujur ya Bu ya. Ada orang jual kain di pasar, belum ada pembeli. Ini berapa itu kain semeter? 3.500 kain nasi. Boleh tawar? Boleh. 2.000 ya? Masya Allah, tapi orang nawar 3.000 udah awak kasih. Pada cie aja lu ada orang datang. Cie aja lu ada orang datang. Ada orang beli kain, beli baju. Ya udah. Yuk berapa baju kak? 35.000. Ay mahal juga yuk 30 ya. Ay tadi lanawan 32 dan jokku. Modal lu ada pialum. Padahal hikau beli mah dewa datang. Bohong nggak? Sekali dibohongi gak ketahuan. Satu kali saya isi Pak. Saya isi bensin di pom bensin. Mobil saya itu full tank 40 liter. Ngapain tank saya jadi besar Pak? Jadi 80 liter. Yang mau bayar siapa ini? 80 liter. Nih, supir saya. Kenapa jadi 80 liter? Cuma isi 40 jadi berapa? Ini pun juga kebohongan. Ayo belajar jujur. Itu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti orang yang jujur dikumpulkan di akhir bersama para nabi dan siddiqin. Allahumma. Nomor berapa? 2. Ayo meneladani sifat Nabi yang kedua, amanah. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semuanya saja. Mari kita bersama sadar bahwa kita sedang mengemban amanah. Bahasanya mata, telinga, hidung, kaki, semuanya yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya matamu, pendengarmu, bahkan hatimu akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Waduh Bu, kalau kita pertanggungjawabannya bikin LPJ apa Pak tuh? Laporan pertanggungan jawab. Itu paling mudah. Ketik, rental, print, selesai. Kita bacakan LPG kita di hadapan yang bertanggung jawab, saya, nama, alamat, bekerja, selama sekian, selesai. Dihitung, selesai. Dan ingat, ketika kita melaporkan pertanggungjawaban, pasti yang kita laporkan secara naluri pasti tidak pernah akan mengatakan. Semua orang bisa melihat Bapak Ibu, hanya orang-orang tertentu, hanya ulama-ulama tertentu, ulama mukasyafah, ahlul ma'rifah. Ini baru bisa menembus hati. Kalau hati kita salah, tauhid kita salah, keyakinan kita salah, ditegur oleh beliau, keyakinan kita keliru salah. Benarkan dalam hati kita hanyalah kepada Allah. La ilaha illallah. Nah kalau itu yang hati salah, kami nggak bisa negur. Oleh karena itu, ayo Bapak Ibu, kalau urusannya dengan fisik, kita bisa ingatkan kesalahan kita. Mari, harta amanah, pangkat amanah, jabatan amanah, bahkan mata, telinga, dan pendengar kita, serta hati adalah amanah. Mari kita jaga amanah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua adalah amanah pemimpin dan akan dimintai bertanggung jawab atas kepemimpinan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Muhammad. Yang ketiga, jangan lama-lama. Nanti dia. Yang ketiga, meneladani sifat Rasul. Yang ketiga apa? Sifat amanah tabligh. Apa arti tabligh? Menyampaikan.
Rasul punya sifat menyampaikan, yang pahit dikatakan pahit, yang manis dikatakan manis. Nabi sampai beri pesan sama kita, kulil haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran itu walaupun pahit dirasakan. Bu, ibu, bapak, bapak guru, ibu guru, kita orang yang sudah tahu duluan, yang lebih tua duluan, pasti akan mengatakan, kalau orang salah akan kita ingatkan, jangan. Ada orang tua dulu mengatakan, ada anaknya gadis makan di depan pintu, ojo mangan no ngarepe lawang. Katek wang linggau, wedehi gak uli makan bu depan pintu. Begitu? Begitu? Ada lagi makan gak boleh sambil jalan, betul? Ada boleh lagi, itu perempuan tidak boleh berdiri di depan pintu, nanti judulnya susah. Iya kan? Ada kata-kata itu. Bapak Ibu, tabligh menyampaikan kata-kata orang tua yang benar, menyampaikan kata-kata pemerintah yang benar, menyampaikan kata-kata orang yang benar, itu pahit. Tapi kita ingat, pahit itu bodrek, pahit itu pil, pahit itu jamu. Biarlah pahit dirasakan, tapi nanti dia akan jadi orang-orang yang sehat walafiat. Allahumma. Bu, ibu, katakan sejujurnya. Katakan ya bu. Yang di belakang dengar? Bisa lihat wajah saya? Yang lihat di TV. Katakan kejujuran, katakan kebenaran itu. Bahwa kebenaran itu sampai kapanpun tidak akan bisa hancur. Hanya kebatilan yang hancur. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan bahwa judi adalah haram. Katakan miras adalah haram. Katakan berzina adalah haram. Katakan Tuhan itu satu. Coba nggak jadi nanti dulu. Katakan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Jangan dibalik, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Coba ini akan terbukti juga. Yang nomor 4, sifat Rasul yang perlu kita teladani apa? Fatonah. Apa arti fatonah? Pak, cerdas. Jadi kita dituntut umat Islam khususnya untuk hidup cerdas. Ayo kalau kita kepingin bangsa Indonesia maju, kalau bangsa Indonesia ini ingin tetap jaya, walaupun sudah 77 tahun merdeka, kayaknya kita perlu menjadi bangsa yang cerdas. Halo? Halo? Ayo jadi bangsa yang cerdas, oke? Bagaimana bahasa yang cerdas itu? 1, pendidikan anak kita harus maju. Bukan cuma pendidikan agama, tapi juga umum. Kenapa? Kalau tidak pendidikan kita maju, tahun 2030 nanti, maka saya akan terjadi bonus demografi. Itu penyampaian langsung dari Ibu Menteri Kemenaker. 2030 akan terjadi bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah masa peledakan usia produktif pencari kerja. Itu 2030. Jadi siapa 2030? Itu anak kita yang SMP, SMA, SD sekarang ini. Yang anak kita umur 11, 12 tahun, 15 tahun, itulah nanti yang akan bersaing di bonus demografi tahun 2030. Berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? 2022, kalau 30 berarti kurang 8 tahun lagi. Pantes anak kita yang 15 tahun nanti akan bersaing. Apa Bapak Ibu 2030 nanti? Itu perdagangan bebas lintas negara. Kalau kita tidak cerdas, anak kita gawe nemu. Ini Pak, ngaji lewat, sekolah lewat,
Untuk kopi lewat, motong kobis lewat, lewat semua. Sholat lewat, ngaji lewat, ibadah lewat. Anak kita ini bukan tidak penting, perlu. Tapi bonus demografi nanti Bapak Ibu, saya katakan, di tahun 2030 nanti mungkin S1 gak baik. Sarjana S1 2030 nanti dipikirin gak laku. Zaman mereka pengusun kita gak dapat uang yang S1, no ya. Sadusun tuh ada 30-40 uang sarjana S1. Lu S2, lalu usul pulih mereka S2 itu. Diperkirakan 2030 nanti S1 nganggur. Sekarang aja yang bawa sertifikat S1 labenya tegeyau jamur musim penghujan nyela beda. Datang kami sudah S1 bulan, mereka sudah S1 bulan. Sedosun ada 340. Nak pegawai gele ke Pak DPR. Nak berumah gele, nak berokok gele, nak bersama gele, nak benyak gele. No beda. Nak berumah gele, nak berbaju gele. Nah, ayo kita ulama umarok mikirin itu 2030. Ulama umaroknya ayo mikirin secara moral agama anak ini kayak apa 2030. Kenapa? Dia sudah pakai ini gadget semua. Kita beli obeng, nggak usah sekarang kalau mau tinggal ke Bayang ke Bengkulu Pak, cukup dalam rumah saja. Pesan beli. Bebas parkir, bebas pesan obeng di Cinonya apa kesini kita. Nah ini yang harus kita siapkan. Anak kita ke depan harus fatonah, cerdas lahir dan batin. Nah zaman ayeuna teh kurang seueur nu cerdas ini nawe. Ada orang Sunda enggak? Ada orang Sunda? Zaman ayeuna teh cerdas Sunda teh Pak, seueur teh jalmi bararudak teh cerdas ieu nawe tapi ieu tumpul. Jadi ngomong Sunda. Zaman mereka tuh banyak anak-anak kita tuh cerdas otak beati ka topol. Dak cerdas, dak peduli, dak resisten, dak kontak. Ayo 2030 yang tinggal 8 tahun lagi ini, sikapi anak kita harus cerdas lahir dan batin. Dalam bahasa kurungnya Pak Yetofi, kira-kira anak 2030 siapkan sekarang. Kalau sekolahnya siang, malamnya mondok. Siang sekolah, malam mondok. Siang sekolah, malamnya mondok. Sekolahnya umum, malamnya agama. Kalau negeri kita sudah anaknya siangnya umum, malamnya agama, itulah akan menyongsong 2030 dengan 3 ketentuan saja barangkali harus kita siapkan. 1, 2030 kita akan bersaing lebih baik dengan negara lain. Apa yang bikin lebih Bapak Ibu negara kita? Komputer sama komputer, laptop sama laptop, HP sama HP, sopir sama sopir, teknologi sama teknologi. Apa yang bikin lebih? Hati. Dia punya akhlakul karimah. Ini akan bikin lebih dengan negara lain. 2, kita seimbang. Atau kita seimbang dengan negara lain. Komputer, teknologi, pendidikan. Kita seimbang saja. Kita bisa ekspor, dia bisa impor juga ke sini. Nah, seimbang saja. Atau nasib kita yang ketiga, kalau anak kita tidak cerdas lahirnya, pendidikan kita separuh-paruh, dihabiskan waktu dengan gadget, dihabiskan waktu dengan video game, dihabiskan dengan WA, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dikit-dikit. Foto lagi, ini aja. Astagfirullahaladzim. Orang sudah bicara sains teknologi, kita masih kayak begini aja. Maaf, bukan tidak penting HP ini, tapi ingat sudah berapa korban HP. Halo? Gara-gara HP sudah banyak berapa rumah tangga yang bercerai, betul? Gara-gara HP, sambung. Kenapa dia polisi loh? Dia sini. Polisi ngapain? Halo? Aku kadang sedih Pak
Pak Kapolsek. Ibu-ibu itu loh nongkrong, lebih baiklah ngurusi cabai, ngurusi kubis, ngurusi bisnis. Yang dibilangin ngobrol, situ Sambu, sini Sambu. Emangnya lo pernah ke rumah Pak Sambu? Halo? Ada manfaatnya enggak? Kita ngobrol Pak Sambu, bisa kasih solusi apa enggak? Itu batir waktu kita. Jangan suka cerita-cerita yang gitu. Pada musim pasca Pilpres yang disibui Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ngapain kita sibuk ngurusi itu? Bangsa yang cerdas tuh nggak kayak gitu. Urusan kita ada sendiri-sendiri. Urusi anak kita, urusi keluarga kita, urusi suami kita, urusi istri kita. Halo? Halo? Menyongsong 2030, ayo. Anak-anakku yang masih muda, jangan sibuk waktu menghabiskan dengan gadget saja. Jangan sibukkan dengan hiburan dan hura-hura saja. Jangan sibukkan dengan nongkrong dan sepeda motor saja. Orang sudah bicara teknologi. Ayo lanjut. Lanjut. Ibu, siapkan 2030 menyongsong meneladani si Pak Rasul dengan fatonah, cerdas lahir dan batin. Bapak Ibu, kalau anak sudah bisa ngaji, iman kuat, tauhidnya kuat, jadi anak yang baik-baik, anak yang beriman. Jadilah sahabat beriman, jadilah kades beriman, jadilah camat beriman, jadilah pedagang beriman, jadi pengusaha beriman. Kalau sudah mulai di bupati, camatnya tergolong orang-orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi amma ba'd. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para khusus Habib Abu Bakar Al-Kanom, Ahmad Karim, Yai Taufik Ansori, yang kami hormati sahabat guru, pemerintah kabupaten ini masuk ke Kepayang, Pak. Pemerintah dari Kabupaten Kepayang yang kami hormati dan kami banggakan, terutama Bapak Anggota Dewan yang sangat hadir, Bapak Kapolsek, kemudian Bapak Camat yang baru 2 bulan dilantik bertugas, Bapak-bapak Kepala Desa sekecamatan Sindang Klingi, Sindang Dapara, satu lagi tadi Camat Muara Kemung yang kami hormati dan kami banggakan, Guru Asam Zaman, salawat dan teman-teman yang kami hormati. Maaf, saya kembali ke studio. Tadi menghadap sana, mohon maaf. Ini enaknya begitu Mbak. Yang di belakang itu terus ke belakang benar yang mulia. Subhanallah. Bisa nggak dipinggirkan sedikit? Nggak apa-apa, nggak usah pakai kursi. Nah, ini mohon Pak, saya butuhkan kursi. Nah, pas ya. Mohon maaf kursinya terlalu besar. Kalau Bapak anggota dewan yang duduk di situ pas. Orangnya besar, kursinya besar.
Kalau saya orangnya kecil, kursinya gede, nggak kelihatan. Mohon maaf, mohon izin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, khususnya warga masyarakat Renah Puhun. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Sejak tadi malam sampai pagi hujan. Alhamdulillah. Jangan masya Allah, alhamdulillah. Di Lubuk Linggau tadi pagi mulai hujan jam 7. Jam 7 hujan, kami berangkat sampai sini agak sedikit kelewatan karena saya lewat pertanian, kemudian pasar Biput, saya belok kanan. Kenapa mobil ke timur semuanya? Akhirnya saya pulang lagi, Pak. Telepon siapa ini nggak ada sinyal. Alhamdulillah, ikutin saya mobil di belakangnya. Akhirnya sampai ke tempat pengajian. Nah begitulah kira-kira. Di zaman yang sudah begitu, di zaman sudah begitu, begini ikuti saja perkumpulan ini. Selamat sampai ke surga. Allahumma. Saya ikut belakangnya, sampai tak sampai sini, sampai sini. Nah kita ikut di belakang jamaah kiai para habaib. Selamat dunia akhirat. Allahumma. Yang kedua, kiranya pada kesempatan siang hari ini tidak banyak mukadimah dan tidak banyak saya sampaikan. Insya Allah saya hanya 10 menit saja. Nanti yang lama ya saya nanti. Bapak Ibu, ayo ucap syukur dulu. Alhamdulillah. Dari 3 sambutan itu semuanya berkorelasi, senang semua kita. Dan inilah yang disenangin Allah. Yang pertama, sambutan dari ketua panitia yang semangat mengebar dan memberikan semangat kepada yang lainnya. Dan memang betul, tanah yang disopo, tanah yang didatangi para alim, para ulama, itu tanda-tanda tanah akan menjadi barokah. Kemudian sambutan kedua dari pemerintah, Bapak Camat tadi itu mukadimahnya fasih, mukadimahnya bagus, mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama. Jangan cuma kelompok ini saja, tapi akan membentuk kelompok-kelompok yang baik lagi, yang lebih banyak lagi. Allahumma. Nanti nyebrang ke Kepayan, nyebrang ke Bengkulu. Enggak cuma itu, Lubuk Linggau nanti akan datang ke sini, Pak. Jamiah begini. Bapak Ibu, inilah contoh potret kehidupan nanti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang-orang yang beriman kepada Allah, senang pada Nabi, senang pada wali, senang pada ulamanya, rombongan ini nanti masuk surga. Zumaron, rombongan. Allahumma. Mudah-mudahan nanti akan kita bentuk lagi klub-klub lebih besar lagi, karena orang masuk surga Pak tidak ada sendiri-sendiri, rombongan. Ayo tetap pada rombongan ini, rombongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah selamat sampai ke tujuan. Amin. Sambutan Pak Kapolsek, saya juga sangat sekali senang. Inti apa tadi? Rukun. Ayo rukun, aman. Ini yang dikehendaki Allah. Selagi kita mau rukun, rahmat Allah turun terus. Kalau tidak rukun, rahmat Allah dicabut. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Rukun mesra mendatangkan rahmah, dan bertengkar mendatangkan musibah. Na'udzubillah. Nah ini cocok Pak, kursinya kecil, orangnya kecil. Emang tadi panitia nggak ngerti kalau badan saya kecil. Dianggap sayanya orang besar. Memang Pak, perkiraan orang ketika saya ceramah ke Jambi, saya belum pernah ceramah ke sana, Pak. Penceramah dari Kabupaten Musirawas Lubuk Linggau, Bapak Imam Asmali. Dipikir Imam Asmali itu gede, tinggi, cung, ganteng, putih, gagah. Saya bawa rombongan 12 orang grup hadroh. Santri saya pakai surban semuanya, pakai kuku semuanya. Saya turun belakangan, Beb. Paling kecil sendiri.
Santri saya yang paling besar itu Pak Kapolsek yang disambut duluan. Disalamin tangannya, dicium-cium. Aku dari belakang, mumpung laku loh. Mumpung Bayu. Giliran acara inti, hadirin kaum muslimin rahimahullah, acara inti tausiah Maulid Nabi yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Imam Aswali dari Linggau dipersilakan. Nah, santri pusing gede, murid saya yang gede yang besar tadi, nah boleh hal kita Kak Mang. Mana Pak Yai? Saya muncul dari belakang karena saya belum di depan. Ini orangnya nih, ikut waktu itu ini ikut. Murid saya. Begitu saya tampil, ibu-ibu, kok komannya menuju wangi Kak, ayo cik maaf wangi. Jangan pandang kecilnya Bu, yang penting rasanya. Yang penting, yang tadi sudah kopi break belum? Sudah ya? Ya. Salawatnya sudah. Sekarang kita biar lebih nikmat lagi, duduk nyaman dan berselawat lagi baru ngaji. Nggak lama ngaji ya, nanti gantian. Sholli ala Muhammad. Mas, lihat selawatan sih baru. Enaknya ngaji begini lah Pak Kapolsek, anggota dewan. Ngaji itu jangan kenceng-kenceng, ngaji itu santai. Maka bahkan kalau saya ngaji, Mbak Melody
taufik, saya mau sedikit saja menjelaskan tentang keteladanan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Muhammad, hadirin Bapak Ibu kaum muslimin yang sangat kami cintai dan kami sayangi, semua yang saling cinta kasih ridho karena Allah, termasuk 7 golongan nanti yang akan dapatkan perlindungan Allah di hari akhirat. Allahumma amin. Ayo selalu rindu kepada saudara-saudara kita. Ayo selalu kangen duduk bersama, berzikir, bermajelis, berselawat. Insya Allah nanti akan dapat perlindungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari gak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa orangnya? Orang yang saling kasih sayang merindukan karena Allah. Ayo rindu Pak Kapolsek, Pak Anggota Dewan. Tribulan rindu kita duduk bersama semacam ini. Hadirin Bapak Ibu, sinwanun idza salukhatil ummah wa idza fasadatil ummah wa huma al ulama wal umara. Ada 2 kubu kata Nabi. Kalau 2 kubu itu bagus, umat akan jadi bagus. Kalau 2 kubu ini tidak bagus, umat pun tidak jadi bagus. Wa huma al ulama wal umara. Apa 2 kubu itu? Kubu ulama dan umara. Kalau ulama dan umaranya duduk semacam ini, rakyat akan menjadi tenang dan tentram. Kalau ulama dan umara saling bersikut-sikutan, ulama akan hancur dan berantakan. Ayo Pak, kita selalu duduk bersama ulama dan umara, insya Allah rakyat akan tentram. Seperti Pak Jamal katakan tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin Bapak Ibu, masuk materi. Siap? Siap? Judulnya hari ini meneladani sifat baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Hari ini boleh saya katakan kita krisis figur. Hari ini boleh saya katakan krisis akhlak. Hari ini saya katakan bahwa kita ada krisis ekonomi. Hari ini krisis kejujuran. Hari ini krisis keteladanan. Maka semoga pengajian singkat ini nanti akan menjadikan kita memiliki arah, memiliki teladan yang patut kita contoh, yang akan menyelamatkan dunia akhirat. Allahumma amin. Sifat baginda yang paling jelas dan mudah kita hafalkan dan yang sudah ditinggalkan. 1. Siddiq. 2. Amanah. 3. Tabligh. 4. Fatwa. 4 sifat ini mungkin sudah terlalu lama, 1444 tahun. Mungkin juga karena terlalu jauh jaraknya dari sini, kurang lebih 12 jam dari Bengkulu kita naik pesawat menuju ke Jeddah. 11 atau 12 jam. Mungkin terlalu lama dan terlalu jauh inilah Bapak Ibu, sehingga sampai keteladanan 4 sifat saja sudah kita lupakan. Dengan melupakan 4 sifat ini kita akan krisis. 1. Krisis kejujuran. Ayo jujur. Ayo jujur. Jujur timbangan yuk. Jujur kata-kata yuk. Jujur janji yuk. Jujur pribadi yo, jujur takaran bensin yo, jujur bensin asli yo, jujur solar asli yo. Mesin solar naik Pak, banyak orang menyampur solar. Bensin mahal, nyampur bensin. Kolak mahal. Ini sudah main campur-campuran. Sekarang ini sifat kejujuran ini sudah mulai tidak diteladani lagi. Padahal kita diingatkan Nabi, ayo hilang-hilang, jangan sampai hilang, jangan sampai lewat. Ustuk wa in yadurruka fil ajil lakin yanfa'uka fil ajil wala tadzib wa in yadurruka fil ajil lakin yanfa'uka fil ajil. Nabi berpesan Bapak Ibu, jujurlah engkau. Walaupun jujur itu pahit engkau rasakan, tapi manisnya besok. Allahumma wala tadzib. Kau jangan dusta, jangan bohong, ojo ngapusi, jangan nyanyi luang ya. Ada yang suka? Ada. Iya. Mantu sesuatu cadang mau. Paham tak?
Baca ya. Jangan bohong, kata Nabi. Kebohongan itu manisnya sekarang, tapi pahitnya besok. Halo? Kece orang awak. Ada orang awak? Ada orang awak? Ada orang Padang? Kece orang awak, Pak. Sarapek-rapek mancimban bangkai tak cium jua baunya. Mana ada tuh? Mana ada tuh? Kebusukan yang kita simpan sehari tidak terbongkar, 2 hari terbongkar, seminggu tidak terbongkar, setahun tidak terbongkar, 30 tahun akan terbongkar. Kalau selama di dunia tidak terbongkar, pasti di sana terbongkar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Boleh jadi kita berangkai kata, bertulis kalimat, merangkai kata, merangkai kalimat. Kita gunakan kata untuk bersilap lidah. Boleh orang kita kelabui. Malaikat selalu mencatatnya dan tidak akan pernah absen. Maka ayo kita teladani, ayo jadi orang jujur. Ada orang Jawa Timur? Orang Malang? Masih ingat cerita tentang Sogol? Sogol adalah salah satu tokoh, Sogol itu tokoh di daerah Malang itu. Orangnya tidak pinter, orangnya tidak alim, tapi minta ampun bibirnya landep tajam. Kenapa? Karena kejujurannya. Ada dari Jawa Tengah.